Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li ibadihi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal muslimun, فيا أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah pada saat itu. Yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah salat Id kita pada pagi hari ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadiran beliau kita mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga sholawat beserta salam semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan para penerusnya hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah solat Idul Fitri rahimakumullah. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang.
Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya virus COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur di dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil banyak orang menjadi tidak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia yang makhluk lemah, yang memiliki banyak keterbatasan, tidak selayaknya menyombongkan dan membanggakan diri. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktu tersebut, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak akan pula memajukannya. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang muda yang masih sehat bugar. Maut pun juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sudah sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah salah satu antara sekian sebab seorang kematian kepada manusia. Menjalarnya virus COVID-19 ini juga mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menghadapi, menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah solat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah kita, menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap dan cemas. Berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu menjadi motivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran akan mendorong untuk terus beribadah. Karena itu tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan ataukah ibadah yang akan kita lakukan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim
dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Musim pandemi janganlah menghalangi kita musim pandemi jangan sampai menghalangi kita untuk tidak bersilaturahim. Karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa kita ganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling tegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan handphone, smartphone, ataupun melalui media-media lain. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik. Akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap kita bentangkan. Musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahim merupakan salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Fitri, pada pagi hari ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan, mengembalikan kita kepada kemanusiaan yang pada dasarnya fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, masih merasakan cinta dan kasih sayangnya seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi panutan di kala kita jatuh, menjadi penuntun, pembina, merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Ataupun akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rizki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barokah, khatib mengetuk hati setiap insan. Kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini, seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh kita seluruhnya akan tertolak di hadapan Allah jika ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah yang kita berikan, kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin juga beberapa saat yang lalu, pada tahun lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu mungkin. Beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh terkadang di dalam kehidupan mereka. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang barokah, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya, sesungguhnya sholat yang kita lakukan tidak akan diterima apabila orang tua kita masih belum meridhoi apa yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah dan ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan yang tidak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menatap wajah seorang ibu pun, kata Nabi SAW, merupakan suatu ibadah. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah dan ibu kita dalam terkadang keadaan sinis? Kenapa mungkin hanya yang kita inginkan harta ataupun warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, terkadang berbuat semena-mena di hadapan ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibir seorang ibu adalah doa untuk anak-anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anak-anakku anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik, anak yang nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak mungkin, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses kita lupa dengan ayah ibu kita. Jika ayah dan ibu kita kaya, mungkin anak menjadi raja. Namun terkadang jika anak yang sukses, orang tua terkadang menjadi seorang buruh. Tataplah wajah ibu kalian, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, pahala yang terbesar baginya tidak lain adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi SAW, siapa anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya kataballahu lahu hajjan mabruran. Maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala, yaitu pahala haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi mengapa kita selalu menyakiti hati ibu kita terkadang? Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibu kita dengan kasih sayang. Berapa lama kita akan menatap wajah senyuman indah yang keluar dari bibir orang tua kita. Senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya, yang tidak ada kamuflase di dalamnya, yang ikhlas kepada anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita. Dikala kita sakit, ibu kita tidak tidur dari pagi ketemu sampai pagi, digendong anaknya. Ibu menangis di dalam berdoa, ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya, ya Allah. Kemudian setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Ibu kita terkadang jatuh sakit. Kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Maka pada pagi hari ini marilah kita
istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibu kita yang ikhlas tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa abuka. Pada siapa ya Rasul aku harus berbuat baik dalam hidupku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala summa abuka. Kemudian setelah itu ayahmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sebagai seorang anak, kalau kita lihat ada anak yang punya masalah, meskipun anak itu ahli pendosa, terkadang ahli maksiat, seberapapun kemaksiatannya, maka terkadang keluarga akan mengusirnya. Namun apabila seorang anak itu kembali kepada ibunya, kembali ke pangkuan ibunya, maka ibu akan berkata, sabar anakku, ibu akan selalu mencintaimu, ibu akan selalu menyayangimu nak. Inilah ucapan yang akan keluar dari lisan seorang ibu kita yang ikhlas tulus mendoakan kita setiap hari. Coba lihat kita lihat kembali, sewaktu ibu dan ayah kita memperjuangkan, menyekolahkan kita. Terkadang ada yang 3 bersaudara, ada yang berempat, ada yang berlima, bahkan ada yang ber10 saudara. Kita ingat bagaimana perjuangan ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita. Kadang gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang panas, kepanasan, kadang hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan terkadang. Hujan deras pun tidak ia hiraukan. Ayah membanting tulang, memeras keringat untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, yang semua yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datang tatap wajah ibunya, datang dengan tatapan kasih sayang, yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah-ayahnya, maka ciumlah jari ayah dengan lembut sebelum mereka berdua tertimbun tanah, sebelum mereka masuk ke dalam alam kubur, sebelum mereka masuk ke dalam alam barzah. Mungkin hari ini anak-anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah dan ibunya, hari ini masih merasakan sedih, merasakan rindu melihat wajah ayah dan ibunya. Di dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah kami. Ya Rabb, hari ini kami rindu berjumpa dengan ibu kami, bertatap dengan kasih sayang ibu kami. Kami rindu menatap wajah mereka berdua ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, apabila masih ada harapan ya Rabb, ada harapan hanya kepada Engkau ya Rabb, masih ada harapan, pertemukanlah kami kembali dengan ayah ibu kami nanti di surgamu ya Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitrah ini, inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangan ayah dan ibu kita. Rengkulah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah, seraya bersimpuh memohon maaf kepada mereka berdua. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin juga kepada saudara-saudara kita, kepada handai taulan, kepada famili kita, mungkin yang pernah kita memutus tali silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan pada hari ini yang barokah ini, kita hapuskan
kesalahan dan kekhilafan saudara-saudara kita, saling meminta maaf, memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga, saudara-saudara kita, keluarga kita, handai taulan kita, kerabat kita terjaga iman dan Islamnya, dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang husnul khatimah dan diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin al faizin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanabu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fa'ajibullahu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waradallahu 'anil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Ahmad. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wakhdur man khadalad din waj'al baldanana Indonesia hadihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna ya Allah la yakhfa alaika. Allahumma adfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah
والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من هذا قريتنا هذا خاصة من قريتنا Geraha Cipta 5 خاصة من هذا قريتنا Jalan Jaya خاصة والمحانة وخاصة ومن بلدان المسلمين أما يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرضائد والمشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin berdiri. Karena dalam kondisi pandemi, Yang bangunnya sab-sab. Bangun semuanya, Pak. kita berdiri dan bapak-bapak saya kita sama-sama menjalankan halal yang halal. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di tempat yang suci ini, Kita semua yang hadir di tempat yang suci ini di Masjid Jami Al-Awabin, di Masjid Jami Al-Awabin dengan berlapang dada mengakui salah, khilaf dan dosa masing-masing. Dengan demikian kita bersama-sama ikhlas berikhrar halal bihalal, baik antara yang tua dengan yang muda, bersama-sama memberi dan meminta maaf antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya atas langkah terpuji ini dengan diiringi doa taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga kita semua kembali kepada fitrah dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada kebaikan dan ibadah, baik ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pergaulan hidup di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.